Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 mau menjelaskan bab mengenai postmodernisme. Untuk subbab yang A yaitu pengertian postmodernisme. Menurut Jean-François Lyotard, dia mengatakan postmodernisme sebagai skala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Sedangkan menurut Louis Leahy, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Maka dapat disimpulkan postmodernisme adalah suatu ide baru yang menolak ataupun termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan tanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Untuk yang B yaitu konteks sosial yang melahirkan postmodernisme. Munculnya postmodernisme tak lepas dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Ke dunia yang lebih mapan di mana semua kebutuhan dapat terpenuhi. Rasionalitas akan membuat kita menghadapi mitos-mitos dan keyakinan-keyakinan tradisional yang tak berdasar, yang membuat manusia tak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Modernisme menurut Anthony Giddens menimbulkan perkembangbiaknya petaka bagi umat manusia. Yang pertama yaitu penggunaan Johann Setiawan dan Ajat Sudarjat 29 kekerasan dalam menghadapi sengketa atau menyelesaikan sengketa. Yang kedua yaitu penindasan oleh yang kuat atas yang lemah. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial yang mulai parah. Yang keempat yaitu kerusakan hidup yang kian mengkhawatirkan. Tumbangnya modernisme dan munculnya postmodernisme dapat kita ketahui dari pemikiran filsafatnya Søren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855. Sebagaimana dikutip oleh Ali Maksum yang menentang konstruksi rasional dan masuk akal yang menentukan keabsahan kebenaran ilmu. Modernisme yang berkembang dengan ditandai adanya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi serta sains yang menimbulkan disorientasi sosial keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Atas latar belakang itulah, para tokoh pemikir postmodern dalam rangka melakukan dekonstruksi paradigma terhadap berbagai bidang ilmu sebagai upaya untuk mengoreksi atau membuat dan bahkan menentukan paradigma yang baru. Saya Irmala Khairunisa akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh postmodernisme. Yang pertama yaitu François Lyotard yang lahir pada tahun 1924 dan meninggal dunia pada tahun 1998. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir aliran filsafat postmodernisme dengan gagasannya tentang penolakan grand naratif atau narasi besar, yaitu suatu cerita yang besar yang mempunyai fungsi legitimasi karena mempunyai sifat menyatukan universal dan total. Pemikiran yang selanjutnya yaitu tentang pengetahuan ilmiah dan narasi. Pengetahuan ilmiah tidak merepresentasikan totalitas pengetahuan, dan menurut Lyotard narasi tidak tunduk pada argumen dan bukti. Selanjutnya yaitu permainan bahasa. Lyotard meyakini tidak ada kesatuan dan intisari bahasa. Menurutnya bahasa merupakan gen agonistik
yakni suatu ruang atau tempat perselisihan dan konflik yang tidak bisa diselesaikan. Yang terakhir yaitu estetika dan seni. Menurut Lyotard, estetika dalam seni dan berkesenian tidak dapat diikat dalam satu sistem bahasa. Tokoh yang selanjutnya yaitu Mikhail Foucault yang lahir pada tahun 1926 dan meninggal dunia pada tahun 1984. Pemikirannya yaitu tentang arkeologi, genealogi, dan wacana. Arkeologi merupakan kondisi historis perkembangan konsep ilmiah dan perubahan institusi dalam rentang sejarah yang relatif panjang. Genealogi merupakan dokumentasi abu-abu, cara kerja yang rumit, dan menuntut kecermatan yang tinggi serta kesabaran yang luar biasa untuk memahami dan menerapkannya. Yang terakhir yaitu wacana. Wacana merupakan cara berpikir, cara mengetahui dan menyampaikan sesuatu. Yang ketiga yakni Jacques Derrida. Ia lahir pada tahun 1930 di Aljazair dan meninggal dunia pada tahun 2004. Pemikirannya yakni tentang dekonstruksi. Dapat dikatakan bahwa dekonstruksi adalah upaya untuk mengkritisi secara radikal dan membongkar asumsi-asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri. Tokoh yang keempat atau terakhir yakni Richard Rorty. Ia lahir pada tahun 1931 di New York. Ia berpendapat bahwa pemikiran setiap manusia ditentukan oleh bahasa apa yang dipelajari orang tersebut. Akan tetapi, kehadiran seseorang di budaya tertentu bersifat kebetulan karena tidak ada orang yang memilih di mana ia akan dilahirkan. Selanjutnya, saya Elma Imanda Putri Azha akan menjelaskan tentang aliran strukturalisme dan tokoh-tokohnya. Aliran strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Tokoh-tokoh strukturalisme yang pertama, Claude Lévi-Strauss yang lahir pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 2009. Beliau merupakan pemikir Prancis yang erat kaitannya dengan strukturalisme. Beliau bahkan disebut sebagai bapak strukturalisme Prancis. Karya Strauss yaitu Les Structures Élémentaires de la Parenté. Yang kedua, Jacques Lacan yang lahir pada tahun 1901 dan meninggal pada tahun 1981. Lacan menerapkan metode strukturalis untuk menganalisis pemikiran Freud atau bertitik tolak dari psikoanalisa Freud. Lacan dalam keseluruhan karyanya berupa menyerang ilusi-ilusi umum yang menyamakan ego dengan diri. Berbeda dengan mereka yang mengatakan, saya berpikir, maka saya ada. Namun, Lacan mengatakan, saya berpikir, maka saya tidak ada. Yang ketiga, Ferdinand de Saussure yang lahir pada tahun 1857 dan meninggal pada tahun 1913. Saussure adalah salah satu tokoh penggagas aliran strukturalisme pada abad ke-20. Menurut Saussure, bahasa adalah modal interpretasi utama dunia dan menuntut suatu ilmu yang disebut sebagai semiologi. Saussure menegaskan bahwa tanda-tanda linguistik terdiri atas dua bagian, yaitu sebuah penanda atau pola suara dari sebuah kata dan signified atau konsep. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.